Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di kesempatan kali ini, di sore hari ini saya mau melakukan penggantian busi ya teman-teman. Nih bisa dilihat, ini adalah busi bekasnya ya, dan yang baru ya. Jadi sebentar, saya posisikan dulu kameranya di mana ya. Sini aja deh. Saya nggak bawa tripod soalnya. Nah, busi yang biasa saya pakai itu biasanya pakai busi B9ES ya teman-teman. Nih bisa dilihat kodenya B9ES. Jadi ini businya termasuk busi dingin, tapi nggak terlalu dingin juga sih. Ini sedang-sedang aja B9ES ya kalau di motor 2 tak ya. Jadi ini busi yang paling aman, rekomendasi banget lah pokoknya. Nah ini gantinya yang baru nih, sama pakai B9ES juga ya. Mohon maaf kalau pencahayaannya kurang terang karena ini udah maghrib. Ini busi B9ES juga ya, dan ini businya masih baru banget ya. Jadi mau saya ganti. Ini yang terpasang di sini tuh pakainya busi B9ECS teman-teman. Saya buka dulu ya sebentar. Oke, sudah saya kendorin. Tinggal ambil aja businya. Ini yang B9ECS. Widih, basah banget ya. Nih bisa dilihat. Ini warnanya lumayan cenderung gelap hitam ya, karena terakhir di bawahnya santuy-santuy. Nih kodenya B9ECS. Jadi ini termasuk busi dingin ya teman-teman. Kalau ini memang businya awet ya, cukup awet. Tapi dengan spek yang sekarang saya udah jarang banget pakai busi ini. Karena kemarin aja pakai busi ini nih mati di jalan ya. Jadi saya ganti sementara pakai yang ini dulu. Cuma ya itu berebet ya, kalau apalagi cuacanya dingin banget pasti gak nyaman di bawahnya teman-teman. Jadi B9ECS ini cocoknya pakai settingan yang sedang aja motornya. Kalau settingan boros, basah, otomatis ini busi gak bakalan awet sih kalau menurut saya ya. Apalagi pas riding ke cuaca yang dingin, otomatis motornya berbet. Apalagi dibawa pelan, yang gak lama mungkin bisa langsung mati hari itu juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita banyak bawanya kencang-kencang sih mungkin relatif lebih awet. Tapi tetap ini kurang nyaman di spek motor saya yang sekarang teman-teman ya. Walaupun udah ditambahin ini kabel setan, banyak banget kabel di dalam buat memaksimalkan pengapian, tapi tetap aja yang namanya busi dingin di 2 tak ya jadinya kurang nyaman teman-teman ya. Tapi aman buat mesin sih sebenarnya. Tapi ya gak nyaman saat dibawa dingin ya ridingnya, apalagi suhunya lagi pagi-pagi atau malam ya. Jadi pakai busi ini juga saya udah pakai awet banget, mungkin sekitar setahunan B9ES ya. Tadinya saya mau pakai itu yang kode 8 ya, BR8 atau kode yang lain yang 8 itu, tapi termasuk busi panas kalau itu ya yang 8. Tapi nggak seperti BP7. Kalau BP7 parah banget, tonjolan di elektrodanya ini sampai nongol banget gitu. Jadi apalagi untuk head yang udah papasan tidak disarankan ya teman-teman. Mungkin harus ganjal ring gitu ya, bisa 1 atau 2. Tapi ngeri sih, saya nggak berani pakai BP7 apalagi BP5. Jadi BR8 mungkin saya masih bisa ya, karena nggak terlalu nonjol. Perbedaannya karena untuk busi dingin itu kan cenderung kayak gini nih teman-teman. Mana tadi nih, si pinggirannya ini cenderung dia mendem ke dalam. Jadi ini juga kayak gini nih ya, cekungannya ke dalam. Jadi ini pun si elektroda atasnya pun ini cenderung mendem ya, jadi nggak sampai kelihatan nongol banget gitu. Nah kalau ini kan sedang-sedang aja nih ya, nggak terlalu tinggi juga. Jadi ya ini termasuk aman sih kalau buat saya. Jadi intinya di sini saya mau berbagi tips aja buat teman-teman yang senang settingan basah ya. Pakai businya yang busi panas pasti enak ya, mudah hidup, itu yang pertama. Busi cukup awet, tapi untuk perjalanan jauh-jauh buat touring itu tidak disarankan juga sih ya, karena takutnya mesinnya overheat juga ya. Terus bisa juga si elektroda atasnya ini bisa leleh teman-teman ya. Jadi itu ngeri banget sih kalau sampai leleh, dan terus lelehannya ke boring, ke ring piston, itu bisa menyebabkan baret si boringnya. Jadi pakai busi yang aman sesuai dengan spek mesinnya dan juga settingannya seperti apa gitu, baru nentuin busi yang paling nyaman, yang paling ideal. Kalau saya sih pakai ini, kalau nggak ini saya pakainya Breeze yang busi panas tapi nggak terlampau sangat
hot gitu ya, nggak panas banget. Karena biasanya yang pakai busi BP7, BP8 itu settingannya nggak boleh kering-kering atau sedang-sedang, jadi harus agak basah biar pas aja gitu, aman ya ke mesin. Tapi kalau untuk settingan yang sedang-sedang, bahkan settingan kering ya, saya rasa settingan kering malah jangan sih sebenarnya kalau di 2 tak ya, yang seneng lari-lari jangan. Ya taruhlah settingan sedang, itu masih bisa pakai busi ECS ini awet ya teman-teman. Nih ECS untuk spek yang standar-standar ya, cocok. Ini pun bisa pakai ini motor saya ya, cuma settingannya harus diganti lagi nih, settingannya keborosan teman-teman, malah berebet terus, jadi nggak semuanya kebakar tuh. Lihat businya juga gosong, jadi ya malah ini kalau diterusin bisa mati juga. Ini baru pakai berapa kali ya, 2 kali kayaknya. Jadi saya mau ganti aja pakai yang ini ya, B9ES lagi, karena ini busi paling nyaman, paling enak. Walaupun cenderung saya nanti mungkin pengen nyobain busi yang BR8 atau yang kode 8 itu kayaknya enak sih, karena ini pun pakai ini pun yang punya saya itu masih kebasahan sebenarnya, apalagi pakai yang ECS ya. Jadi sebenarnya cocoknya pakai BR8 atau kode 8 gitu ya. Karena ada diagram busi kan ya, sesuai kodenya. Nanti bisa pilih dari mulai busi panas sampai busi dingin ya, kayak gitu. Terus apa namanya? Saya lupa nih mau ngomong. Oh ya, kalau BP7 pasti ini motor sensasi basahnya pasti lebih hilang ya. Jadi nggak nggak kayak gitu lagi, pasti udah banget kayak gitu teman-teman ya. Tapi ya itu nggak aman buat orang yang senang speeding. Jadi saya pakai busi yang ini dulu, B9ES ya. Pokoknya ini businya harganya murah, mungkin dari harga kalau di online, kita beli online itu 30.000 ada, 40 ada, 50 ada, 60.000 juga ada. Bahkan kemasannya bisa berbeda-beda ya. Yang NGK ini ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang hijau Kawasaki. Jadi ini sebetulnya sama aja, cuma beda kemasan aja sih kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu, saya nggak meneliti busi juga. Oke, sekarang saya mau pasang dulu, terus saya panasin. Oke teman-teman, busi B9ES nya udah saya pasang ya di dalam. Sekarang tinggal panasin aja keran bensinnya. Jangan, kalau saya biasain kerannya apa namanya di off dulu nih teman-teman saat baru ngidupin ya. Nih, biasanya saya offin dulu karena di mangkok karbu masih ada bensinnya ya, biar lebih mudah aja hidup. Walaupun di onin juga motor saya lebih termasuk mudah hidup ya, kecuali cuacanya memang dingin-dingin banget karena ini sore hari. Saya offin dulu, nanti kalau udah kering-kering nah baru apa namanya di onin, karena biar langsangnya stabil aja gitu. Takutnya kalau pelampung yang nggak bagus jarumnya kan bisa apa namanya banjir. Oke, hidupin dulu. Nah kan cekur sekali engkol udah langsung apa namanya, udah langsung nyala. Cuma ini pasti berasap sekali karena udah lama gak dihidupin ya. Jadi untuk busi, apalagi pakai busi kode 8, ini sangat mudah hidup walaupun settingannya basah teman-teman. Tapi dengan catatan pengapian bagus, grounding di motornya juga bagus ya. Jadi semuanya harus bagus sih, coilnya semuanya harus berjalan dengan semestinya. Karena kalau yang susah hidup itu biasanya karena memang settingannya nggak pas aja. Kalau yang punya saya ini sekali engkol udah langsung hidup. Nah nanti kan RPM naik nih. Ini kan masih 1000 tuh. Nah ini masih 1000, dia naik-naik dikit, cepet-cepet si apa namanya keran bensinnya di onin. Tuh naik kan? Tuh naik. Perlahan-lahan dia akan naik. Tuh naik kan? Nah ini udah mau kehabisan di mangkoknya. Di on kan lagi si keran bensinnya, dia turun lagi tuh ya kan. Jadi kalau motor settingannya kering, biasanya di blayer-blayer di tempat itu cepat banget naiknya si RPM nya. Kalau ini karena settingan ngorok basah, jadi ya langsam segini cukup. Tapi dia biasanya pas udah agak panas bisa mati sendiri karena kebasahan. Makanya tadi saya awal ngidupin ditutup dulu, karena kejadiannya waktu di Sukabumi saya pakai busi ini, pas pertama kali ngidupin, baru hidup, saya langsung blayer, otomatis bensinnya kan banyak banget nyebrot busi, akhirnya mati ya si businya. Mana sih? Nah ini nih yang bekasnya, yang B9ES ini. Gara-gara ya memang umur pakai juga sih, ini udah setahun lebih, jadi udah nggak layak pakai.
Nah kayak gini, suara langsam stabil ya, enak, kriuk, garing, dan pakai busi ini memang murah, terus ya awet gitu, nggak usah yang iridium juga sih. Busi yang biasa udah cukup. Kalau yang iridium biasanya pengapiannya lebih fokus, kenceng, tapi settingan pasti akan lumayan bisa berubah lagi gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya, sharing-sharing mengenai apa namanya busi yang saya pakai ya, karena banyak juga yang nanyain pakai busi apa gitu ya. Ya udah, saya langsung review aja sambil manasin motor. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.